Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam pembahasan kita untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dimana pada awal pertemuan kita membahas tentang bagaimana kemudian kita mencari ide dalam karya tulis. Nah, setelah kita mempunyai ide, maka tugas selanjutnya adalah kita siap untuk menulis. Tapi, jika kita ingin menulis karya tulis ilmiah, maka sangat penting bagi kita untuk membuat outline karya tulis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kemudian membuat outline karya tulis. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru tiap harinya tentang dunia karya tulis menulis. Baik, langsung saja kita masuk ya. Menulis itu merupakan suatu hal yang dimana berawal dari ide dan gagasan kemudian kita tulis. Nah, menulis ini tergolong gampang dan juga susah gitu. Jadi ini justru membuat gagasan yang dapat ditulis karena hal ini perlu ketekunan, kerajinan, kecermatan, dan kehati-hatian. Artinya tidak semua orang bisa. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa setiap jalan pasti ada caranya gitu untuk menempuh jalan tersebut. Pada dasarnya ide atau gagasan yang ada di pikiran itu banyak sekali. Ya, karena itu bentuk refleksi kita terhadap lingkungan kita. Baik yang sudah siap diungkap maupun yang berupa kelebatan pikiran yang harus dikembangkan. Sehingga pertanyaannya apakah ide yang banyak itu bisa kita tulis atau tidak, itu tergantung dari kita sendiri. Nah, kita sering mendapatkan ide justru pada saat rileks ketimbang berpikir serius. Jadi teman-teman sekalian merasa sendirian, justru di dalam kamar mandi atau dalam toilet itu justru membuat pemikiran kita itu jauh lebih terbuka. Itu berdasarkan riset teman-teman sekalian. Jadi saat kita ingin menyelesaikan masalah atau ingin mencari suatu ide baru, coba saja untuk relax. Ya, cobalah untuk relax, karena biasanya inspirasi itu muncul dari mana saja ketika kita memiliki ketenangan pemikiran yang baik. Baik, kita lanjut. Baik, yang apa sih yang kita butuhkan ketika kita ingin menulis KTI? Pertama itu kita membutuhkan masalah. Kita berawal dari masalah, kemudian kita angkat, sehingga muncullah ide yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Entah itu alat-alat penunjang, ya, entah itu laptop, kemudian koneksi internet dan lain sebagainya. Itu satu hal yang teman-teman butuhkan ketika ingin menulis KTI kita. Pada hari ini kita akan fokus bagaimana kemudian kita bisa menyusun suatu outline dari karya tulis ilmiah. Baik, sumber masalah ya. Karena bagaimanapun juga karya tulis itu berangkat dari sebuah permasalahan. Permasalahan itu bisa muncul dari mana saja. Bisa dari bacaan laporan hasil penelitian, seminar dan diskusi, pernyataan pemegang otoritas. Kita bisa browsing internet, pengalaman pribadi, atau pengamatan kita sendiri terhadap lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya adalah kita membutuhkan beberapa hal atau aspek ketika kita ingin memunculkan bagaimana kemudian ide itu bisa muncul. Ya, yang pertama kita membutuhkan imajinasi, persepsi, dan nalar. Kemudian kita butuh sense atau rasa, ya, emosional, harmonisasi, estetika. Yang terakhir adalah skill yang kita butuh seperti bakat, ya, kemudian pengalaman, serta fal tubuh. Bagaimana kemudian kita bisa membuat outline. Nah, agar dapat diungkapkan dengan sistematis,
uraian gagasan dapat dilihat secara jelas. Ya, karena kita menulis suatu outline itu secara sistematis, sehingga kita bisa mengetahui kerangka dari pikiran kita dalam suatu karya tulis itu seperti apa, orientasi atau tulisan itu sebenarnya kita tepatan ya, kekurang tepatan penetapan sub-sub topik secara alur logika kita dapat memperbaiki media. Misalkan ketika kita sudah menyusun outline, kemudian ada hal-hal yang kemudian masih perlu kita bahas, kita bisa membahasnya secara terstruktur tanpa harus mengganggu paragraf-paragraf berikutnya. Nah, kemudian jika ada satu topik yang kurang relevan dengan tema keseluruhan judul topik, itu dapat dibuang karena kita sudah punya alur logika kita berpikir. Dan sebaliknya jika satu topik itu penting ternyata belum muncul, ia dapat ditambahkan pada subjudul yang tepat. Intinya selanjutnya adalah memudahkan mencari referensi, rujukan, sumber bahan atau narasumber. Ya, ini karena kita sudah tahu apa yang akan kita tulis sehingga ketika dan mudah. Kemudian penjabaran judul menjadi subjudul, dan seterusnya secara langsung akan menunjukkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menguraikan topik. Ya, sudah jelas. Menjamin ketuntasan uraian tiap subjudul dan subjudul. Ya, jadi kita sudah tahu sejauh mana kemudian kita akan membahas atau setiap subjudul yang sudah kita buat. Memudahkan penulis sendiri untuk menemukan dan mengecek ulang di bagian-bagian yang masih memerlukan pembenahan. Jadi itu manfaat outline. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih kita membuat outline. Yang pertama yang sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus punya proses berpikir, teman-teman semua. Alur kita berpikir dan itulah harus sistematis dan kita harus paham dengan apa yang kita tulis. Kemudian selanjutnya tulis judul sementara karya tulis yang akan dibuat. Ya, ingat tulis judul sementara karena outline itu adalah garis besar yang akan kita tulis. Kemudian tulis semua topik atau subtopik atau ide yang terkait. Biarkan semua, artinya yang terkait ini adalah hal apa saja sih yang sekiranya akan kita bahas dalam suatu karya tulis. Jadi semua hal yang terkait, misalkan tentang sampah, maka hal yang terkait tentang sampah adalah berapa jumlah volume sampah tiap hari, berapa jumlah sampah plastik, ya organik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih penanggulan sampah dan seterusnya. Jadi semua hal yang terkait dengan topik yang kita bahas itu kita tulis. Biarkan semua subtopik atau ide itu bermunculan begitu saja, tidak usah terburu mengurutkannya secara logis dan kronologis. Artinya kita biarkan saja. Yang penting adalah kita mengetahui hal apa saja yang kemudian terkait dengan topik yang akan kita bahas. Baru selanjutnya setelah semua subtopik atau ide dituangkan, cermati atau satu persatu kita cermati berdasarkan cakupan dan urutannya. Jadi intinya adalah ketika kita sudah punya ide, kita tulis ya, dengan tidak usah terlalu terburu-buru mengurutkannya. Nah, baru setelah kita sudah cukup untuk menulis hal-hal terkait itu, barulah kita urutkan dia berdasarkan cakupan dan urutan yang sesuai. Baik, lanjut. Nah, setelah pengurutan subjudul dan subjudul secara logis dan kronologis selesai, cermati sekali lagi. Mungkin perlu ada yang ditambahkan, dibuang, atau dipindah letaknya ke bagian yang lebih sesuai. Tetap bersifat sementara karena dalam proses penulisan selalu saja terjadi perubahan, pengurangan, pemindahan, atau penambahan subjudul atau ide-ide baru yang muncul kemudian. Tapi alur logika yang runtut harus tetap diusahakan. Intinya adalah tetap memiliki alur logika. Tiap subjudul dan sub-subjudul harus secara jelas mendukung tema. Oke, jadi begitulah cara kita membuat outline, teman-teman semua. Contoh outline. Pendidikan bahasa dan sastra berwawasan multikultural. Ini adalah contoh topiknya. Maka outline-nya pendahuluan, pendidikan berwawasan multikultural. Ini adalah hal-hal terkait yang berkaitan dengan topik yang ini. Pendidikan bahasa dan sastra berwawasan multikultural, penjabaran bahasa berwawasan multikultural, pembelajaran sastra berwawasan multikultural. Setelah itu penutup. Kemudian kita perbaiki. Di bagian pendahuluan, kondisi pendidikan bahasa dasar Indonesia di dewasa ini. Pentingnya inovasi dan dunia pendidikan, artinya ini hal yang ingin kita bahas di bagian pendahuluan. Ketika kita masuk di bagian B, pendidikan berbasis kultural, hal yang ingin kita bahas tentang topik ini dijabarkan oleh subtopik, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan C dan begitu juga dengan D, yaitu bagian penutup. Jadi intinya adalah kita tulis sebanyak mungkin hal yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Outline untuk alinea. Pembuatan outline biasanya hanya sampai pada penulisan judul, subjudul, dan sub-subjudul. Perincian ke dalam sub-subjudul menjadi banyak atau sedikit tergantung pada luas dan kompleksnya topik subjudul.
tapi mengembangkan sub-sub judul menjadi alinea yang mendukungnya sering tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu dapat juga dibuat outline tiap alinea tersebut. Artinya, jika tadi yang kita bahas itu adalah outline untuk setiap tabnya atau sub-sub judulnya, nah sekarang ini adalah per paragrafnya yang akan kita buat outline-nya. Outline yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pokok yang dapat dinyatakan dalam 1-2 kata. Tiap kata atau kata-kata akan dikembangkan menjadi satu alinea. Tuliskan semua kata atau kata-kata yang terlintas di pikiran, tidak usah berpikir urutannya terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti itu teman-teman semua. Nah, sekarang kita ada tugas, itu adalah kita membuat outline. Pertama adalah tulis judul sementara berbasis gagasan atau atas menyelesaikan satu masalah, di mana masalah itu merupakan kunci keberhasilan satu penulisan. Masalah tidak sama dengan judul, dan masalah merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul penulisan karya ilmiah, berupa pertanyaan yang diberikan untuk dicari jawabannya. Kemudian, berlatih membuat outline, tulis judul sementara berbasis gagasan, tulis semua topik atau subtopik atau ide yang terkait. Setelah semua subtopik atau ide dituangkan, cermati satu persatu berdasarkan cakupan dan urutannya. Perbaiki kalau ada yang perlu dikurangi atau ditambah. Baik teman-teman sekalian, itulah ya pembahasan kita tentang bagaimana kemudian kita menulis atau membuat outline dari karya tulis ilmiah. Jadi intinya dari pembahasan kita ini adalah bahwa outline itu akan membantu teman-teman semua untuk mengetahui apa saja yang akan ditulis terlebih dahulu. Karena kita sebagai penulis pemula sering bingung tentang apa yang harus ditulis terlebih dahulu, sehingga kita bisa memiliki tulisan yang sistematis ya, sehingga outline itu berfungsi untuk memandu kita hal apa saja yang akan tertulis, hal apa saja yang akan kita tambahkan, kita kurangi, dan seterusnya. Dan ketika kita ingin buat outline, maka tulislah semua hal yang berkaitan dengan topik-topik dari apa yang akan kita bahas. Kemudian baru kita urutkan sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi semoga bermanfaat untuk pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel untuk bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang karya tulis ilmiah. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.